Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan penuh kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kembali perbincangan kita, kajian kita, dan masih babnya terkait dengan al-jaru atau tetangga. Bagaimana etika kehidupan bertetangga di dalam Islam. Selanjutnya kita masih di bab yang ke-39 ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi. Maka kita akan melanjutkan ke hadis ya as-sadis yang ke-6. Ya, hadis yang ke-6 di bab yang masih ke-39 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini adalah kitab syarahnya, ya, kitab penjelasannya yang berjudul Nuzhatul Muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda beliau? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Man, barang siapa kana yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Fala yu'zi jarahu, fala, maka janganlah yu'zi, menyakiti jarahu, tetangganya. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, wa, dan man kana, barang siapa yang yu'minu billahi, beriman kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, fal yukrim, maka hendaklah muliakan dhaifahu, tamunya. Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, wa, dan man, barang siapa kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Fal yakul, maka katakanlah khairan, yang baik, kebaikan. Atau liyaskut, hendaknya dia diam diri, hendaknya dia tidak berkata-kata. Muttafaqun alaih, artinya hadis ini diriwayatkan dan ada di dalam kitab sahih Bukhari dan Muslim. Dan dua kitab sahih ini adalah As-Sahihul Kutub Al-Musannafah, dua kitab yang paling sahih ya, ke hadis-hadis di dalamnya, dan menjadi pegangan hukum Islam ya, pegangan hukum Islam. Nah, inilah hadisnya, di mana Nabi kemudian bersabda kepada para sahabat memang saat itu, tapi tentu saja ini menjadi sebuah pesan yang abadi, termasuk kepada kita. Secara umum ada tiga hal pesan Nabi. Ada tiga hal pesan Nabi. Pertama yaitu tidak menyakiti tetangga. Jadi yang menjadi pondasinya atau yang menjadi inti dari hadis ini adalah orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu ada pertanyaan, ya, apa cirinya orang beriman kepada Allah dan hari akhir? Apa tanda-tandanya? Apa ayat-ayatnya? Kan? Maka hadis ini merangkum tanda-tanda ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya, yang tidak melakukan tiga hal ini juga dalam tanda kutip ya, dipertanyakan keimanannya. Apa tandanya orang beriman kepada Allah dan hari akhir? Yang pertama, tidak menyakiti tetangganya. Jadi ini sangat berkaitan erat bertetangga dengan keimanan.
Baik bertetangga berarti baik imannya. Buruk bertetangga berarti ada tanda kutip ya, tanda tanya dalam keimanannya. Kita tentu saja tidak bisa begitu mudah ya menjustifikasi, menghukumi seseorang. Bisa jadi dia berbuat jahat kepada tetangganya karena sebab akibat, walaupun itu bukan menjadi alasan. Karena hadis ini tetap menjelaskan apapun ya kelakuan tetangga kita, ya kita tidak boleh menyakiti mereka. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang ada sebab akibat, tetangga berbuat buruk, akhirnya kita juga berbuat buruk kepada mereka. Nah, tapi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak seperti itu. Dia tetap menjaga ya, adab-adab bertetangga dan menghindari menyakiti tetangga. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi tanda seseorang beriman kepada Allah dan hari akhir yaitu ikramud dhaif, memuliakan tamu. Nah, jadi memuliakan tamu juga ini berkaitan erat dengan keimanan seseorang. Maka seorang yang kuat imannya, siapapun tamu yang datang akan dia muliakan. Ya. Seseorang yang kuat imannya, siapapun tamu yang datang akan dia muliakan. Ya. Dengan sekuat tenaga. Bisa jadi tamu itu orang yang miskin, ya, compang-camping, lusuh badannya, rupanya dari jauh, dari kampung, ya, ingin berkunjung kepada kita karena kawan dulu mungkin main di sawah. Kita sudah hidup di kota. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu merangkul kawannya ini, mengajak ke dalam, ya, bahkan kemudian kasih makan yang enak, kalau perlu nasi bungkus yang paling mahal, gitu ya. Ciri orang beriman. Kalau ada orang yang mengaku beriman, tapi dia tidak memuliakan tamu, bahkan memilih-milih tamu, waduh, ini kayaknya siapa lah nggak tahu. Atau misalnya, aduh, nggak penting kali orang nih datang, nggak dibuka pintu. Besoknya datang, ya, Bapak Wali Kota bertamu, wah, bukan main, dibukakan pintu, ya, digelarkan karpet merah, ya, rupanya karpet dari masjid misalnya, disediakan makanan. Nah, ini orang seperti ini yang memilih-milih tamu, dan kemudian terkadang dia memuliakan tamu, terkadang dia merendahkan dan tidak membuka pintu untuk tamu. Nah, imannya tanda kutip, ya, dalam tanda kutip bisa jadi imannya lemah. Atau boleh dikatakan dipertanyakan keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir pasti 100%. Siapapun tamu yang datang, ya, mau rakyat, mau pejabat, gubernur ataupun tukang bubur, ya kan, mau siapa saja, dia pasti memuliakan. Jadi jangan sembarangan memuliakan tamu seolah-olah hanya biasa gitu. Tapi di dalam Islam itu berkaitan erat dengan keimanan. Dan yang terakhir, berkatalah yang baik atau diam. Ciri orang beriman itu seperti itu, berkata baik atau diam. Sehingga ada beberapa adab para ulama yang kemudian berdiam diri lebih diprioritaskan. Makanya ada sebagian ulama itu lebih cenderung pendiam, ya, tidak banyak berbicara. Karena tentu mereka lebih paham, lebih mendalam pemahamannya dengan hadis ini. Nah, kalau kita bagaimana? Yang penting jangan ngomong sembarangan. Diam pun nggak harus, ya. Bahkan kita menjadi orang yang ramah, memulai untuk menyapa, itu lebih baik. Tapi kalau sudah berlebihan, keterlaluan, keluar cerita-cerita bohong, dari lisan keluar hal-hal yang tidak dipentingkan atau hal-hal yang tidak, apa istilahnya, tidak perlu, bahkan sampai keluar kata-kata yang bisa menyebabkan dosa. Nah, ini nggak benar, ya. Nah, ini nggak benar. Sekali lagi dalam tanda kutip dipertanyakan keimanannya. Karena orang-orang yang beriman ditandai, ya,
memiliki tanda, memiliki ciri apa? Ketika berbicara maka pembicaraannya baik. Tapi kalaupun tidak, maka dia memilih untuk berdiam diri. Nah, itulah sekilas ya hadis ini ya, terkait dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Dengan 3 tanda, dengan 3 ciri. Tidak menyakiti tetangga, kemudian memuliakan tamu, dan tentu saja yang terakhir, yang ketiga adalah berkata baik atau diam. Kalau kita perhatikan dari syarahnya, yang pertama tahrimu idza'il jari. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya menyakiti tetangga, haram. Tidak boleh menyakiti tetangga. Siapapun tetangga kita, apapun status mereka, maka kita muliakan. Maka kita jaga adab-adab etika kita kepada mereka. Maka jangan sampai menyakiti mereka. Mereka suka menyakiti saya. Ya, mereka suka menyakiti saya. Ya, ini memang berat. Kadang-kadang kalau orang yang lemah imannya, ketika tetangga menyakiti lebih cenderung balas. Kalau perlu lebih hebat lagi balasannya. Ya, kalau perlu lebih hebat lagi balasannya. Ini ada beberapa kisah memang ya, beberapa versi ketika Imam Abu Hanifah bertetangga dengan seorang yang pengangguran lah boleh dikatakan. Malam-malamnya itu nyanyi-nyanyi ya. Kalau pagi itu malah tidur sepanjang hari. Jadi kayak kelelawar lah. Enggak ada kerja ya. Kerjanya hanya numpang makan tidur ya. Pagi tidur sepanjang hari, nanti malam bangun itu tetangga nih. Nyanyi-nyanyi tak menentu ya. Nah, tentu ini idza'il jar. Idza'ul jar, ingat ya. Suara keras-keras dan tetangga tidak meridhai itu juga bisa jadi termasuk ya, termasuk menyakiti tetangga. Makanya harus hati-hati. Lah ini kan tip-tip saya. Radio saya, terserah saya yang mendengar. Betul. Tapi kan kanan kiri kita ada tetangga. Ya. Kanan kiri kita ada tetangga yang juga mereka punya hak ya untuk memperoleh ketenangan. Jadi jangan sampai kita konfrontasi ya. Wah, ini kan punya saya. Petasan yang beli saya. Ya, hak saya untuk menghidupkan di mana saja. Jangan gitu. Karena kalau kita balik, misalnya tetangga kita menghidupkan petasan, ya, main petasan, kita pun tidak enak. Ya. Kita pun tidak menyukainya. Jadi menyakiti tetangga, siapapun tetangga itu, tidak boleh dan bahkan dikaitkan dengan iman ya seseorang. Jadi kita kembali ke cerita Imam Abu Hanifah tadi, tetangga ini setiap malam seperti itu sampai istri beliau ya protes kepada Imam Hanafi ini, wahai suamiku, kenapa engkau nggak datangi dia, nasihati, jangan begitulah mengganggu tetangga. Tapi Imam Abu Hanifah tetap bersabar gitu ya. Sampai akhirnya ada satu malam tidak ada lagi nyanyi-nyanyi. Rupanya tetangganya ini dipenjara karena terlilit hutang. Imam Abu Hanifah datang ke penjara, sampai sipir itu terkaget-kaget karena Imam Abu Hanifah adalah populer, famous ya. Beliau selain punya pabrik ya, seorang pengusaha kaya raya ya, seorang imam luar biasa istimewa. Imam Abu Hanifah memang terlahir dari keluarga kaya raya, ayahnya seorang orang kaya raya, seorang pedagang yang kaya raya. Kemudian dilanjutkan oleh Imam Abu Hanifah ya. Makanya ketika sipir penjara melihat Imam Abu Hanifah malam-malam datang, kaget. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya, adakah tetangga saya? Ada, di penjara karena hutang. Lalu kata Imam Abu Hanifah, apakah kalau hutangnya saya bayar, dia akan dibebaskan? Ya bisa, Pak Imam, katanya. Kata sipir itu, bisa Pak Imam. Akhirnya dibayarkan hutangnya, dan tetangganya itu bebas, tetangganya itu bertaubat, bahkan menjadi
salah seorang muridnya Imam Abu Hanifah. Memang bagi orang-orang yang beriman itu mudah saja. Memaafkan tetangga yang menyakiti, tidak membalas. Itu bagi orang-orang yang beriman itu mudah ya. Termasuk mudah-mudahan maksudnya termasuk kita orang yang beriman yang mudah memaafkan dan melupakan kesalahan tetangga kita. Karena kalau mau balas dendam, mau konfrontasi, berhadapan langsung, banyaklah. Pasti banyak alasan untuk berbuat seperti itu. Karena namanya tetangga. Jangan lihat tetangga, lihat kita juga. Apakah kita sudah menjadi tetangga yang baik? Kadang kita berharap tetangga itu baik sama kita. Kita sendiri tidak menunjukkan kebaikan kadang-kadang. Wajar. Wajar tetangga tidak baik kepada seorang ketika seorang itu tidak bisa menunjukkan kebaikan kepada tetangganya. Tapi kalau ada seseorang yang dia berbagi makanan, tegur sapa dengan tetangga itu ngobrol ya. Kemudian ya pokoknya kenal, saling mengenal keluarganya, anak istrinya saling mengenal. Nggak mungkin tetangga itu menyakiti dia. Jadi tahrimu idza'il jari ini menjelaskan haramnya menyakiti tetangga. Wa idza'uhu ya, wa idza'uhu manafal li kamalil iman. Ya. Wa idza'uhu dan menyakiti tetangga tersebut ya, manafun merupakan penghilang ya, penghilang likamalil iman, kesempurnaan iman. Imannya masih ada tapi tidak sempurna gitu. Imannya masih ada tapi tidak sempurna. Dan ini juga tentu saja kita jangankan keimanan ya, tubuh seseorang saja tidak sempurna. Itu tentu menjadi suatu hal ya, menjadi suatu hal yang istilahnya bisa jadi problem. Ya, tidak sempurna. Bikin acara kita, tapi tidak sempurna acaranya. Tentu akan menjadi kegundahan, ketidakenakan dalam hati. Apalagi iman, ya. Tapi imannya itu tidak sempurna. Maka di hadapan Allah bisa jadi iman ini tidak ada nilainya. Bisa jadi ya, walaupun ya, setitik saja ada keimanan di hati seorang itu lebih baik. Walaupun setitik saja di hati seseorang itu ada keimanan, itu lebih baik daripada sama sekali tidak ada iman. Jadi ketika menyakiti tetangga itu menghilangkan kesempurnaan iman, bukan serta-merta menghilangkan keimanan itu sendiri. Memang tidak ada masalah dengan keimanannya ketika dia menyakiti tetangga, tapi tidak sempurna ya, tidak sempurna. Ini makanya kita harus betul-betul menjaga hubungan kita dengan tetangga. Selanjutnya al-hutsu ala ikramid dhaifi. Hadis ini juga memberikan dorongan ya agar memuliakan tamu seperti tadi ya. Dibukakan pintu, disuruh masuk, dikasih makan dan minum ya. Dan luar biasa katanya saya pun nggak tahu ya. Di masyarakat Timur Tengah atau Arab Saudi lah ya, itu memang luar biasa. Orang nggak dikenal sekalipun ketika bertamu disuruh masuk, dikasih makan minum, bahkan boleh nginap sampai 3 hari. Setelah 3 hari anggap rumah sendiri, masak-masak sendiri ya, nyuci-nyuci sendiri, ngepel-ngepel sendiri. Baru setelah 3 hari mereka ditanya mau apa kepentingan. Kalau sebelum itu oleh orang Arab Saudi itu, oh silakan, welcome, terbuka. Ini luar biasa ya. Selanjutnya at-tahdhiru minal khawdi fil kalamil batil. Hadis ini juga mentahzir, memberikan peringatan keras untuk menghindari ya dari perkataan yang tak berguna. Ya, atau dari perkataan yang batil. Kal ghibah, seperti ghibah ya. Kal ghibati, seperti ghibah. Membicarakan orang lain ya tanpa kehadirannya. Ghibah itu kan ghaba yaghibu, artinya ghibah. Tidak ada orangnya. Gaib ya, tidak ada di situ. Jadi kita berbicara tentang seseorang dan orangnya tidak ada. Orang yang dimaksud tidak ada.
Tentu di sini hal yang kalau diketahui orang yang dimaksud tidak merasa senang. Gibah itu ya. Ya tentu saja keburukan. Keburukan seseorang kita bicarakan dengan orang lain tanpa kehadirannya. Kemudian walaupun, dan itu bisa jadi memang dilakukan. Dan itu bisa jadi memang perbuatannya dilakukan oleh orang yang dimaksud. Tapi ini pun sama, berdosa. Walaupun yang dibicarakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, kalau kita tetap gibah membicarakannya itu tanpa kehadiran dia, kita tetap berdosa. Nah, ini hebatnya Islam. Luar biasa hebatnya ajaran Islam menjaga kerahasiaan aib orang lain, sehingga kalaupun kita tahu, kita nggak boleh membicarakan dengan orang lain. Kalau kita bicarakan dengan orang lain, itu sudah masuk pada kategori ghibah, dan itu adalah sesuatu yang berdosa. Nah, ghibah. Maka orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia pasti akan menjauhi ghibah. Wan namimati, dan namimah ini lebih cenderung pada mengadu domba. Ya. Jadi ketika ketemu seseorang dengan orang lain, tiba-tiba orang lain ini bicarakan, si fulan ini memang tidak ada akhlaknya ya sama saya. Nah, ini yang dengerin memang kayak gitu dia. Wah, makin seru. Oh, kalau gitu kita ini aja lah, kita balas. Ini namimah ya. Namimah itu seperti mengadu domba lah, mengadu domba. Orang-orang yang melakukan ghibah, orang-orang yang melakukan namimah, maka dipertanyakan keimanannya, atau dikatakan di sini hilang ya kesempurnaan imannya. Imannya ada bisa jadi, cuma entah berapa, entah tinggal 30%, 20%, 10%, ya. Tidak sempurna. Selanjutnya at-targhibu bisukuti inda adami faidatil kalami. At-targhibu adalah dorongan bisukuti untuk diam inda ketika adami faidatil kalam. Ya, perkataan tidak memiliki faedah. Memilih diam ketika perkataan tidak memiliki faedah. Perkataan tidak memiliki kepentingannya lah. Ya kadang-kadang ada orang semuanya dibicarain. Ya. Padahal orang itu nggak penting, orang itu nggak perlu tahu gitu apa yang dibicarakan. Ya, ada saja orang seperti itu. Ya kadang-kadang mungkin maksudnya ingin mendekatkan diri dengan orang lain, ya, tapi yang dibicarakan hal-hal yang nggak perlu kadang-kadang. Ya, kadang-kadang dibicarakan hal-hal yang nggak perlu. Nah, ini bagi orang-orang yang beriman, maka mereka lebih cenderung untuk berdiam diri. Tentu saja ini harus dengan pemahaman yang mendalam. Jangan sampai karena kita ingin melaksanakan hadis ini diam saja, tidak ngobrol-ngobrol. Nanti orang kan bingung, termasuk tetangga bingung, kenapa itu? Ya, Pak Anas ini nggak ngomong-ngomong ya. Wah, ternyata ingin mengamalkan hadis. Nggak benar. Pemahamannya harus ya mu'tadil, pemahamannya harus seimbang, bukan artinya gitu. Tetap namanya tegur sapa, namanya kadang-kadang bercanda ya dengan rekan kerja, dengan tetangga dan lain sebagainya. Itu adalah pemanis, gula itu pemanis. Kalau hanya ditanya jawab, tanya jawab, ini bukan kehidupan yang manis gitu ya. Ini interogasi namanya. Kita dengan tetangga kalau nggak ditanya diem aja. Ketika ditanya sudah makan sudah, ya sudah sudah kenyang sudah. Ini bukan kehidupan yang menyenangkan kalau kayak gini. Dan bukan di situ maksudnya. Karena kalau kayak gitu model interogasi, tetangga pun bingung mau ngomong apa lagi, pertanyaan terus katanya.
Dia tetap harus mu'tadil, ya, pemahamannya harus seimbang. Maksud di sini adalah mungkin bisa jadi kita bukan di bidangnya, ada pembahasan sesuatu, ya, dan kita bukan di bidangnya. Nah, ini tentu saja lebih baik kita diam. Biarkan saja orang yang berbicara di bidangnya yang mengeluarkan kata-kata. Dan yang terakhir adalah lil imani asarun wasimarun. Iman itu ada bekasnya, ada tandanya, dan juga ada buahnya. Tadullu alaihi. Yang buahnya itu menunjukkan kepada iman seseorang. Kal ihsani ilal jar. Seperti berbuat baik kepada tetangga, wa ikramid daifi, dan memuliakan tamu, wa tibil kalami, dan perkataan yang baik, waluzumis sukuti indama la yanfa'ul kalami, ya, dan memilih diam diri ketika, ya, perkataan itu tidak ada nilai manfaatnya. 3 hal ini yang menjadi poin utama dari hadis yang ke-6 bab yang ke-39, yaitu tidak menyakiti tetangga. Itu saja dulu. Ya, mungkin ngasih seperti hadis sebelumnya menjelaskan tentang memberi kuah, sup, memberi apa, mungkin bisa jadi kita belum bisa melaksanakan dengan baik. Atau misalnya kita membantu tetangga, ya, kalau kekurangan apa kita mungkin belum bisa, tapi kalaupun belum bisa, jangan sampai, ya, jangan sampai mendobrak yang paling terakhir ini apa? Tidak menyakiti tetangga. Ya udah. Kalaupun kita tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, jangan sampai menyakiti tetangga. Ini kadang-kadang sudah tidak berbuat baik, kerjanya nyakiti tetangga. Kalau seperti ini, kalau seperti ini, hilang kesempurnaan iman. Jangan sakiti tetangga. Yang kedua, inti dari hadis ini adalah muliakanlah tamu kita, siapapun mereka yang datang. Dan yang ketiga, inti dari hadis ini adalah berkata baik atau diam. Semoga kita bisa melaksanakan ketiga hal ini, ya, karena ketiga hal ini menjadi ciri iman seseorang. Artinya kalau 3 hal ini dilakukan seorang, sempurna imannya. Artinya apabila 3 hal ini ditanggalkan oleh seseorang, maka bisa jadi imannya hilang atau kesempurnaan imannya hilang. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan 3 hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa disampaikan. Wa qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.